Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Sidiki dengan NIM C10273 dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Ini saya akan membahas tentang konsep dasar penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian yang dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Winmi Eka Putra. Apa sih terjadinya penelitian? Terjadinya penelitian itu pertama itu rasa ingin tahu manusia, lanjut timbul dengan pertanyaan-pertanyaan, setelah itu timbulnya jawaban, dan setelah itu pengetahuan yang benar. Begitu seterusnya. Selanjutnya bagaimana memperoleh kebenaran? Untuk memperoleh kebenaran dapat dilakukan penelitian secara non-ilmiah dan ilmiah. Dengan cara non-ilmiah, peneliti dilakukan dengan cara tidak sistematis dan tidak terkontrol. Contohnya penemuan-penemuan secara kebutuhan atau sehat atau common sense, kemudian intuitif, coba-coba, kewibawaan, dan spekulatif. Yang kedua yaitu secara ilmiah. Penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol. Contohnya penemuan obat-obatan buah-buahan yang dilakukan berdasarkan eksperimen. Selanjutnya yaitu pengertian penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Oleh karena itu, sebelum pembahasan tentang hakikat penelitian, perlu dijelaskan terlebih dahulu hakikat metode ilmiah atau specific method. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, atau mengontrol fenomena. Selanjutnya itu, apa sih tujuan penelitian? Menurut Dekingham, tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambar suatu konsep, atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang dilakukan. Tujuan penelitian secara umum yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dan pengetahuan yang sudah ada serta eh sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Intinya semua penelitian dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu. Yaitu selanjutnya paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realita suatu permasalahan dalam teori-teori atau ilmu pengetahuan. Menurut Gubah dan Lincoln pada tahun 1988, mendefinisikan paradigma penelitian sebagai cara peneliti memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk menguji guna ditemukan penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu apa sih jenis-jenis paradigma penelitian? Paradigma penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama paradigma kuantitatif adalah paradigma yang dilandasi oleh filsafat positifme di mana tidak mengakui adanya unsur teologi atau juga metafisik. Paradigma yang satu ini meyakinkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimaksud tersebut yaitu pengetahuan diperoleh dari pengalaman yang sudah kita lalui, di mana pengalaman itu kita rasakan oleh indera kita yang nantinya akan dioleh oleh pikiran kita sendiri. Selanjutnya yaitu paradigma kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma tersebut termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di mana fenomena atau peristiwa yang akan diteliti. Selain itu, paradigma kualitatif percaya bahwa manusia yang nantinya menentukan perilaku dirinya sendiri dan juga peristiwa sosial yang terjadi. Filsafat fenomenologis miliki Edmund Husserl yang nantinya dikembangkan dalam sosiologi oleh Max Weber menjadi landasan dari paradigma tersebut. Demikian presentasi
materi metodologi penelitian tersebut. Saya rasa cukup. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.